Harga plastik di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan mulai berdampak langsung ke masyarakat. Kantong dan kemasan plastik yang menjadi kebutuhan sehari-hari, kini harganya melonjak, membuat pedagang kaki lima harus memutar otak. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, menaikkan harga jual atau mempertahankan harga dengan risiko keuntungan yang semakin menipis. Seperti yang dialami para pedagang es di Pasar Pagi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sempat menaikkan harga sekitar Rp1.000 per kemasan. Para pedagang justru menghadapi keluhan dari pembeli. Banyak pembeli yang kaget dengan kenaikan harga tersebut, bahkan tidak sedikit yang keberatan. Akibatnya, para pedagang terpaksa menurunkan kembali harga jual ke harga semula, meskipun harus menerima kenyataan bahwa omset mereka turun drastis. Ya ngomplain malah katanya, enggak gua aja, itu naik semua, sedotan naik, plastik naik. Ya enggak lah kalau segitu ya nggak apa-apa, kalau nggak itu nggak mau ah. Ya udah lah, terpaksa ibu dikasih. Ya waktu sebelum puasa aja. Sebelum puasa. Ya. Apanya? Omsetnya ya 300, 250. Sekarang nyari uang 100 susah. Iya sekarang tuh kayak gini keadaannya sepi. Di sisi lain, sebagian pembeli mengaku tidak mengetahui adanya kenaikan harga plastik, sehingga merasa keberatan saat harga jajanan ikut naik. Saat ini, harga plastik dilaporkan mengalami kenaikan hingga lebih dari 100%, terutama untuk jenis kantong kresek dan plastik kemasan. Pemerintah mengungkapkan salah satu penyebab utama kondisi ini adalah terganggunya pasokan bahan baku impor dari kawasan Timur Tengah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa Indonesia selama ini masih bergantung pada impor nafta, yaitu bahan baku utama dalam produksi plastik.
Ketika pasokan dari Timur Tengah tersendat, maka biaya produksi pun ikut meningkat dan berimbas pada naiknya harga plastik di pasaran. Nafta sendiri merupakan turunan minyak bumi yang digunakan untuk memproduksi berbagai kebutuhan seperti plastik, karet, hingga pelarut. Ini bagian dari dampak dari perang ya. Kita itu bahan baku plastik salah satunya adalah nafta. Nafta itu kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita terdampak dari bahan baku yang kita impor dari Timur Tengah. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya ke negara Afrika, India, dan Amerika. Kita harapkan proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga harga bisa kembali normal. Kami terus berkomunikasi dengan asosiasi dan pelaku industri untuk mencarikan alternatif lain selain negara tadi. Kita juga berkomunikasi Pak dengan perwakilan kita di luar negeri untuk mencarikan yang supplier-supplier baru yang bisa memasok ke Indonesia. Kenaikan harga plastik ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Sejumlah negara seperti Singapura, Cina, Korea Selatan, Thailand, dan Taiwan juga mengalami hal serupa. Bahkan, beberapa negara mulai mengambil langkah proteksi, seperti Korea Selatan yang membatasi ekspor nafta demi menjaga pasokan dalam negeri. Kondisi ini membuat pasokan global semakin ketat dan berpotensi menjaga harga plastik tetap tinggi dalam waktu dekat.